kami sampai hari ini. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Setiamu
memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami seberapa pun kami yang ada Tuhan, kiranya Engkau urapi kami, Engkau jamah setiap hati kami Tuhan, agar setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang berbau harum ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami akan buka ibadah kami sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, saya ucapkan selamat berkumpul. Kita kembali beribadah kepada Tuhan. Seberapapun kita yang ada, mari kita bersatu untuk kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua. Yeah.
Kita sambung lagu kita dengan bangkit serukan nama Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar.
Engkau memberkati aku. Itu sebenarnya kami kembalikan kepada Allah kembali. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih ya Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan kepadamu di sore hari ini Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena pemberian-Mu yang terbesar, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Puji-pujian sudah kami naikkan, kiranya boleh menyenangkan hati Engkau. Berkati kami semua yang hadir di sore hari ini Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sebentar mau menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Karena dengan roh kuasa-Mu kami bisa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita mau sama belajar merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Dalam Matius 10 ayat yang ke-16 sampai 33. Saya akan bacakan saudara. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka.
karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara, jangan sampai seperti ayat yang ke-33, menyangkal Tuhan atau malu kita untuk mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan kita. Tapi kita harus mengakui di depan semua orang seperti ayat yang ke-32, saudara. Karena Bapa kita juga akan mengakui kita. Puji nama Tuhan. Kita jangan takut karena kita ini lebih berharga daripada burung di udara. Kalau Tuhan pelihara burung di udara, ya saudara, apalagi kita anak-anaknya yang selalu berdoa, bersyukur, dan memuliakan nama Tuhan. Seperti saat sore hari ini kita datang berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau dari hidup kita. Dan juga dalam ayat yang ke-16, saudara, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan kirimkan kita untuk kita ini domba yang lemah berada di tengah-tengah serigala yang buas. Misalnya saja ya saudara, seperti saya ini seekor domba yang lemah dan seekor dibandingkan serigala-serigala yang banyak. Bukan maksud saya tetangga atau masyarakat saya itu serigala ya saudara, tapi saya harus seperti domba yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena dengan begitu kita akan hidup damai di antara serigala itu. Maaf bicara, bukan maksud saya tetangga saya, tapi ini umpama ya saudara, perumpamaan. Dan kita harus tetap waspada terhadap semua orang. Memang benar saudara, kita harus selalu waspada terhadap siapapun juga. Karena mereka yang belum percaya akan Tuhan itu sewaktu-waktu bisa mencelakakan kita. Mereka tidak suka dengan keberadaan kita saudara, karena kita lain daripada mereka. Dan itu pun juga saya alami saudara di sana. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, David dan Yeski, saya juga alami semuanya itu. Tapi puji nama Tuhan, kalau kita bersabar, kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Karena apa? Kita hidup sampai sekarang ini semata-mata karena anugerah Tuhan saja atau pemberian Tuhan saja. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada
banyak burung pipit. Semua orang pasti pernah merasa khawatir ya saudara, siapapun dia, karena di seluruh bumi ini tidak ada manusia super. Tetapi sebagai orang Kristen ya saudara, kita tidak mau hidup dalam kekhawatiran terus menerus, karena hidup semata-mata hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Dengan keyakinan akan karya Allah yang ajaib inilah saudara, yang membuat iman kita tetap teguh. Kita selalu mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Tidak ada manusia yang tidak merasa khawatir, cemas, bingung ataupun susah saudara. Itu sangat normal dan manusia. Tapi jangan sampai kita ini diatur oleh kegelisahan dan kekhawatiran kita. Tapi serahkanlah semua itu hanya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa saja boleh terjadi di dalam dunia ini saudara. Dunia bisa berubah, kehidupan bisa berubah, ekonomi juga bisa berubah saudara. Tetapi hidup anak-anak Tuhan berada di tangan Allah yang tidak pernah berubah, karena Dia adalah sumber kehidupan kita senantiasa, yang harus kita andalkan setiap waktu, setiap detik nafas kita. Dan juga bahwa udara yang kita hirup ini juga karena anugerah dan juga pemberian Tuhan saudara. Setiap suap nasi yang kita makan disediakan Tuhan. Kesehatan yang kita miliki sampai hari ini semua juga karena kasih dan kemurahan serta pemeliharaan Tuhan kita. Dan bahkan semua kegiatan kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Bukankah semuanya ini adalah anugerah dan juga kemurahan Tuhan kita yang sangat hebat, luar biasa itu saudara. Bukan karena kuat dan gagah kita kalau kita bisa berdiri sampai saat ini. Seperti saya saudara, saya tiba ke gereja tadi sudah panas dingin saudara. Terus Mbak Cindy tadi bilang tiba waktunya firman Tuhan, saya tambah celguk-celgukan itu terus sampai saya begini saudara, pegang dada saya. Terus padahal kita ini kan setiap minggu, setiap Kamis itu kan beribadah sama-sama ya saudara. Tapi rasa takut deg-degan itu masih terus. Ya tapi puji nama Tuhan, saya berdoa Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong saya. Karena saya sadar siapa saya ini. Puji nama Tuhan. Memang kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini ya saudara, secara naluri manusia, siapapun kita pasti terbesit rasa khawatir dan takut saudara. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Yesus yang karena kasih-Nya selalu menopang kita semua. Bahkan makhluk yang kecil sekalipun tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya untuk saudara, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin, puji nama Tuhan. Kalau Tuhan pelihara burung di udara yang menurut pandangan kita itu tidak ada harganya, kita harus selalu ingat bahwa kita ini anak pilihannya. Kita harus selalu kuat di dalam segala hal apapun. Kalau Tuhan memperhatikan kehidupan burung pipit ya saudara, yang menurut pandangan kita tidak ada harganya, pasti Tuhan juga memperhatikan kita sebagai umatnya dan pilihan dari Tuhan sendiri. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan
karena Tuhan mau menerima kita dengan segala kekurangan kita. Pasti Tuhan juga senantiasa selalu menopang hidup kita, itu sudah pasti saudara. Karena Tuhan tidak berjanji kalau jalan itu selalu rata. Tuhan tidak berjanji kalau langit itu selalu biru. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Itulah kekuatan kita semua di dalam iring Tuhan. Memang selama kita hidup di dunia ini, tidak ada seorang pun yang luput dari persoalan hidup saudara. Tetapi dalam semua peristiwa yang terjadi, pasti Ia selalu menopang kita. Itu sudah pasti saudara. Seperti dalam firman Tuhan juga, yaitu dalam Ibrani 13 ayat yang kelima saudara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar tulisan saudara, tapi ini adalah janji Tuhan kita yang sangat hebat, dahsyat, luar biasa itu. Seperti anak kecil ya saudara, kalau dia sedang dalam kesulitan, dia pasti berseru pada Tuhan, maksud saya pada orang tuanya. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anaknya. Kita kalau sedang dalam kesusahan, berseru pada Tuhan. Biarpun kita dalam hati yang bersukaria, kita juga selalu mengucap syukur pada Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Mazmur 50 ayat yang ke-15 ini. Kita semua pasti senantiasa selalu berseru dan berserah diri pada Tuhan. Karena Tuhan sangat senang bila kita ingat akan kasih-Nya, ingat akan segala pengorbanannya. Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita semua saudara. Puji nama Tuhan. Yaitu tadi semata-mata karena anugerah Tuhan saja, atau pemberian Tuhan saja. Kalau kita masih bisa menghirup udara dengan bebas, berdiri dengan lancar, tidak goyah dan tidak sakit, ini semua juga karena anugerah Tuhan saja saudara. Kita harus ingat akan kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kita semua. Khawatir, takut itu mesti ada dalam kehidupan kita selama kita ini masih hidup di dunia ya saudara. Rasa takut, tapi jangan sampai kita ini diatur oleh ketakutan itu. Tapi kita harus mengatur ketakutan itu dengan cara berseru, memohon pertolongan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena semua masalah itu kalau kita serahkan pada Tuhan, hati kita akan menjadi plong saudara. Yang semula itu penuh sesak di hati dan juga di dada akan longgar. Itulah kasih dan kemurahan Tuhan kalau kita benar-benar merenungkan. Karena hidup ini memang banyak masalah, tidak ada yang tidak bermasalah di dalam hidup ini. Tapi Tuhan itu tadi ya saudara selalu menyertai kita, dan kita akan hadapi semuanya dengan kekuatan dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Saya tadi tidak intinya berdoa agar saya diberi kemampuan, kekuatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarpun mulek ya saudara. Sebab saya tadi sempat lemes saudara. Tuhan Yesus ampuni saya Tuhan. Saya duduk, mau berdiri saya duduk duluan saudara. Saya ini tidak takut kalau kemana-mana saudara. Biarpun jam 12, jam 1 tengah malam saya ini keluar kemana, saya tidak takut. Tapi menghadapi di depan mimbar ini saya kok tahu waktunya bukan baik saudara. Panas dingin saya saudara.
terus celeguk gitu. Ya ampun, Tuhan Yesus tolong saya terus begitu berdoa. Puji nama Tuhan kalau saya bisa berdiri sampai saat ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua saudara. Dan juga oh iya, saya lupa bersaksi bukan lupa, saya tidak maju ke depan pada hari Minggu itu loh saudara, atas pertolongan Tuhan. Yang ada kabar di Jepang katanya ada gempa yang hebat atau apa itu. Saya terus berdoa saudara. Sebagai orang tua, saya jelas khawatir itu ada saudara. Tapi puji nama Tuhan, kalau akhirnya saya terus berdoa, bersyukur, mengucap syukur senantiasa. Dan pada waktu itu pas hari Jumat, pas puasa saudara, saya masuk ke dalam kamar berdoa sambil nangis. Saya percaya kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan membela kita semua. Dan Esther pada waktu itu, waktu saya nangis itu terus di samping saya, ngeblok pundak saya. Kenapa? Biar ya namanya anak dikira orang tuanya susah apa ya saudara. Saya tidak susah saudara. Ya itu tadi karena cemas, takut, khawatir itu tadi. Tapi puji nama Tuhan, saya punya Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Tidak henti-hentinya saya selalu bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan Tuhan. Karena siapa saya, sampai saat ini keluarga saya sehat, kuat, serta selamat itu semua atas perlindungan Tuhan. Karena Tuhan selalu baik. Kalau kita serahkan segala sesuatunya, semuanya pasti beres. Puji nama Tuhan. Kita yakini terus, kita imani terus bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat hebat, dahsyat, luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan waktu kami kembalikan, biar Bapak atau Ibu Gembala yang akan memberkatinya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang indah bagi kita, mengingatkan kepada kita untuk menghadapi akhir zaman. Banyak hal yang membuat kita takut memang. Berita-berita yang di televisi, ya tadi kayak di Jepang juga buat kita takut. Termasuk di mimbar juga takut ya Mbak. Apa ini ya? Ya, takut, grogi, itu wajar saudara ya. Saya pun juga di mimbar ini bukan berarti bahwa sudah setiap minggu di depan mimbar pasti dan deg. Saya deg saudara. Saya masih, apalagi kalau tanggal 1 Januari itu saya tanpa persiapan, itu saya paling deg lagi itu. Sedangkan persiapan aja tidak selalu langsung dapat begitu. Persiapan firman Tuhan, baca Alkitab tidak selalu dapat. Berdoa kadang jam 1, jam 2, bangun pagi, bangun, tulis, mempersiapkan semuanya. Itu pun seringkali apa yang ditulis dengan apa yang disampaikan, kadang ada hal-hal yang tersampaikan, ada yang enggak, ya, ada yang tertulis tidak tersampaikan. Ya juga istilahnya saya pun juga merasa enggak semampu yang mungkin saudara bilang begitu ya. Saya bukan orang hebat. Selalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau setiap kali saya doa untuk membawakan firman Tuhan, saya itu keledai. Tahu kisah keledai? Keledai yang ditambah, yang diambil terus akhirnya dipakai oleh Yesus, dinaiki oleh Yesus. Keledai itu ya keledai, binatang yang paling bodoh,
yang tidak bisa buat apa-apa. Ya, seperti itu kondisinya. Tetapi saat Yesus naik di atas keledai, dalam kisah itu dikatakan akhirnya orang-orang, Yesus menuju ke Yerusalem, semua orang melepaskan bajunya, memakai terus motong-motong dahan-dahan pohon palem, terus dalam kisah itu mereka bersorak-sorai, terus bajunya ditaruh di jalan jadi karpet untuk Yesus jalan. Siapa yang menikmati karpet itu? Kalau dia itu yang dimuliakan Yesus, tetapi si keledai ini juga mendapatkan kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita berserah sama Tuhan, kalau kita apalagi kalau saat kita merasa kita hebat, berarti kita tidak ada Yesus, tidak ada apa-apanya kita. Tambah tidak jadi apa-apa. Lebih parah lagi, begitu keledai melihat semua mau memuji Tuhan, keledainya mulai atraksi, Yesus jatuh, kita malah gak jadi apa-apa. Ya, deg-deg itu wajar, dan itu peliharakan deg-degan itu ya. Karena kalau sudah deg-deg berarti kita sudah tidak menghargai Tuhan. Berarti kita sudah merasa paling hebat, paling lebih dari segalanya. Kritik sana, kritik sini, kamu gini ya. Rasa deg-deg itu harus gitu. Saya pun masih rasakan itu. Dan makanya setiap kali setelah pelayanan, saya masih ngomong sama Tante Ika, membicarakan apa yang pelayanan tadi bagaimana dan lain sebagainya. Ya, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita, jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan. Sekali lagi kita keledai. Tapi kalau kita mengizinkan Yesus naik di atas keledai itu, kemudian Yesus itu juga berimbas, terimpartasi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita mari kita bagi berdiri, kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Yesus telah lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalam
surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hal yang lebih besar daripada-Mu. Dan kami mengakui itu dalam sikap langkah kami, dalam tutur kata kami. Kami nyatakan di hadapan-Mu, Engkau Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ampuni kalau mungkin ada kesombongan dalam kehidupan kami yang membuat kami semakin jatuh. Ampuni kami tidak mau hal itu terjadi. Tapi kami rindu hidup kami ada di dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Memberkati kami yang datang malam hari ini, memberkati Bapak ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kepada kami semua anak-anak-Mu untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi kami. Kami tidak akan pernah malu mengakui Yesus kepada dunia. Kami mau Engkau senantiasa ditinggikan di dalam kehidupan kami, dalam perilaku kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Ada banyak hal yang seringkali membuat kami mulai ragu, takut, karena kami seringkali harus menghadapi ancaman, tindasan, pembulian. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan kuat, mampu menghadapi apapun juga, menghadapi intimidasi. Kami tetap di dalam Tuhan. Walaupun kami seperti anak domba di tengah-tengah serigala, kami akan tetap kuat karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Memberkati kami malam hari ini. Memberkati Bu Paini, Esther, Bu Sukri, memberkati David, memberkati Daniel, memberkati haleluya Bu Niken, Angelica, dan juga Ibel, memberkati Ibu Cindy, Joe, demikian Ibu Susi. Tuhan memberkati Ibu Supatmini, memberkati Ibu Tuti, memberkati Alvina, memberkati haleluya Yona, memberkati Yosua, memberkati kami hamba suami istri, memberkati kami malam hari ini dengan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kami. Kami yakin dan percaya semua kami boleh rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Dan sebentar kami pulang, biarlah berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Dan saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Saudara yang kasih, Tuhan berkati engkau, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bawa pulang saudaraku, kita bawa untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk hidup kita. Kita bawa pulang dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkati Tuhan katakan haleluya. Amin.